Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim tasliman kathiran kathira. Adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita masih bersama kisah salihin, gagasan salihin, Mutiara Hikmah Fudail bin Iyad rahimahullah, serial yang ke-40. Siri yang ke-40. Apa kata Yahya bin Mu'adz di sini? Sebelum kita menyorot kata-kata yang sekarang yang mau disorot, kita lihat yang kemarin dulu. Serial yang ke-39. Kemarin Yahya bin Mu'adz mengatakan ahli ilmu masih dikira jahil sehinggalah dia mengamalkan ilmunya. Jika dia sudah beramal barulah dianggap alim. Orang tuh kalau banyak ilmunya itu belum diakui lagi sehingga dia mengamalkan ilmunya. Kalau ilmu saja tidak diamalkan, itu keilmuannya belum diakui, kata Yahya bin Fudail bin Iyad. Sekarang ini pula apa katanya? Siapa yang mengenali status manusia sebagai al-khalq, makhluk ciptaan Allah, kalau kenal dia manusia itu, niscaya hidupnya akan selesa. Kalau orang itu kenal manusia, hidupnya akan selesa katanya. Subhanallah. Justru manusia tidak akan mendatangkan sebarang kemanfaatan dan kemudaratan baginya. Yang memberi kemanfaatan, yang memberi kemudaratan adalah Allah. Yang menentukan kemanfaatan, kemudaratan Allah, bukan manusia. Kalau orang itu tahu dia status manusia, bahwa manusia itu tidak akan mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan, yang memberi manfaat adalah Allah, yang akan memudaratkan adalah Allah. Lalu dia bergantung kepada Allah, fokus kepada Allah, tidak mikirkan manusia, dia akan hidup selesa katanya. Di mana kadang-kadang datang kesusahan hidup, orang itu susah hidupnya, banyak bebanan yang dihadapinya, karena keyakinannya kepada Allah tak maksimum, masih bergantung kepada manusia, masih bergantung kepada duit, masih bergantung kepada keduniaan, bukan bergantung kepada Allah. Subhanallah. Tawakulnya belum sempurna. Kata orang Melayu tawakal. Sifat tawakulnya belum sempurna. Dalam kaitan ini, dulu dari sekolah rendah ya, murabbi mengajar satu hadis, masih ingat sampai sekarang. Apa katanya? Dalam hadis sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Subhanallah. Kalau kamu bertawakal kepada Allah, betul-betul tawakal berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan, bukan tawakal di lidah saja. Kalau orang itu betul-betul bertawakal, katanya Allah akan menjamin rezeki orang tuh seperti Allah menjamin rezekinya burung, katanya. Burung tidak ada sawahnya, tidak ada ladangnya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari perutnya kempis, petang hari, sore hari perutnya berisi. Subhanallah. Contoh yang simple yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi apa masalah manusia? Masalah manusia tidak tawakul, tidak tawakal. Kenapa tidak tawakal? Karena makrifahnya dangkal. Kenapa tidak tawakal? Karena makrifahnya dangkal. Lalu dia bergantung kepada manusia, memikirkan orang ini, kepentingan ini, lupa kepada Allah. Akhirnya tugas kepada Allah kadang-kadang tergendala, terjejas, terganggu akibat ketergantungan kepada manusia. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita simak ayat-ayat tawakal dalam Quran ya, ayat tawakal sangat merangsang sekali untuk kita itu
mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya kita lihat ayat dalam surah Ibrahim saja yang berhampiran dengan ayat syukur, la in syakartum la azidannakum. Di sana ada beberapa ayat tentang tawakul ataupun tawakal. Lihat saja nanti ya, surah Ibrahim halaman 257, ada ayat 11, ada ayat 12. Ayat 11 mengatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. 11 dan 12 ya. 11 dan 12 beriringan. Ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang yang bertawakal hendaklah berserah kepada Allah. Subhanallah. 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 Kita teringat kisah ya. Nah, bila kita membahas benda ini, kita kena bergantung kepada kisah. Kita support dengan kisah. Kisah si anak. Dan kisah ini sudah selalu disebut ya. Karena ada kaitannya dengan tawakul dan tawakal, perlu disebut lagi. Kisah si anak yang ayahnya 15 tahun di hospital. Ayah ini kecelakaan lalu lintas di jalan, eksiden di jalan, membawa mobil, lalu tabrakan ataupun eksiden sendiri, tidak tahu, tidak diceritakan secara detail. Lantas dibawa ke hospital. Waktu itu anak ini umurnya 2 tahun. Anak pertama masih umur 2 tahun, bapaknya eksiden. Dibawalah si ayah ke hospital. Sampai di hospital, secara ringkas dokter mendapati ayah ini sangat serius sekali penyakitnya. Ayahnya koma, lemah badan semuanya. Tidak berfungsi, ingatan tidak ada. Tinggal saja nyawa belum habis, itu saja. Katanya kira-kira 90% lebih sel otaknya sudah rosak. Tinggal beberapa persen saja yang membuat dia masih belum meninggal. Lalu sudah 15 tahun ayah terbaring di hospital. Si anak ini berarti umurnya sudah 17. 2 tambah 15 berarti 17. Waktu ayahnya masuk ke hospital umurnya 2 tahun, masih kecil, belum tahu apa-apa. Sekarang umurnya sudah 17 karena ayahnya sudah di hospital 15 tahun. Lalu dengan ketawakulannya yang tinggi, pendek ceritanya, dia pergi ke hospital, dia berdoa, dia sembahyang, dia tahajud. Subhanallah. Doa-doa yang dibacanya itu menunjukkan ketawakulannya, sifat tawakal yang tinggi kepada Allah. Yakin dia dengan rahmat Allah, ayahnya boleh sembuh. 15 tahun terbaring koma, akhirnya bapaknya duduk bercakap. Sesudah bapaknya duduk bercakap dengan normal, dia pun bangkit. Si anak ini pergi ke bagian informasi, jumpa dokter. Dokter, ayah saya sudah sehat. Dokter pun kagum. Subhanallah. Subhana man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Kata seorang dokter yang imannya kuat. Maha suci Allah yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, menghidupkan manusia itu semula nanti di akhirat. Apalagi orang yang koma seperti ini. Katanya, subhanallah. Jadi perlu kita meningkatkan sifat tawakul kita kepada Allah supaya Allah menjaga kita. Terutama dalam era sekarang ya. Era kita dilanda oleh musibah, seluruh dunia menghadapi musibah wabak COVID-19, wabak corona. Kita kena muhasabah diri, karena bergantung kepada Allah. Setelah kita memperkuat akidah kita kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau lah yang mengatur segala-galanya. Corona ini adalah salah satu tenteramu ya Allah. Jundun min junudi rabbik wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Ini peringatan Allah kepada kita.
Jangan kita lupa kepada Allah. Jangan kita tidak lihat corona ini sebagai azab Allah. Corona itu adalah corona. Itu nanti masalah. Berarti kita bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada Allah. Kita jangan lupa kepada Allah. Jangan membelakangi Allah. Kalau kita bergantung kepada pengetahuan modern saja, tidak bergantung kepada Al-Quran, berarti kita membelakangi Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti kata baginda apa? Kalau kamu tidak mengikuti Al-Quran, kamu akan sesat, katanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan cerita ini mendekatkan kita kepada Allah, supaya kita semakin memantapkan akidah kita, ma'rifah kita kepada Allah, agar wabak COVID-19 ini cepat berakhir, insya-Allah, ikut keyakinan kita. Macam mana si anak tadi, bapaknya koma 15 tahun, tiba-tiba dengan berdoa sekian menit saja hilang penyakit. 15 tahun. Kan hebat. Karena dia bergantung kepada Al-Khaliq. Bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada Allah dengan maksimum, Allah akan jaga dia dengan sebaik-baiknya. Bukan saja waktu hidup, waktu nak mati, dalam kubur, di padang mahsyar juga, semuanya akan diatur Allah. Itu maka kita perlu memperbaiki kualiti ma'rifah kita dalam hidup di dunia ini, agar kita dijaga waktu sehat, waktu sakit, waktu bertarung dengan maut, di alam barzah dan di negeri pembalasan nanti, sampai ke jannah, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin wa anta khairur rahimin. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma altuf bina fima jarat bihil maqadir. Waktub lana kullal khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira wa astaudiukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.